A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang ada di rumah, Bang Ali semoga sehat, ada Kaila yang tadi telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an yang begitu indah untuk kita semua. Mudah-mudahan pada siang hari ini Allah tetap sehatkan badan kita dan kita dilindungi dari segala penyakit apapun itu, baik itu virus COVID-19 ataupun segala sesuatu yang mengganggu kita semua. Jamaah Cahaya Hati yang ada di rumah, berbicara tentang kesempurnaan. Fitrahnya manusia itu diciptakan sudah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Kaila sudah membacakan dalam surah At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Bentuk paling baik di antara makhluk-makhluk lainnya. Memang manusia diciptakan setelah adanya jin, para malaikat. Akan tetapi ternyata di antara makhluk lain manusia paling banyak diberi kelebihan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan ternyata Allah itu telah memberikan 4 mutiara dalam diri manusia. Ada 4 mutiara yang telah Allah karuniakan dan ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Hewan tidak diberikan, jin tidak diberikan, malaikat tidak diberikan, tapi manusia Allah kasih 4 mutiara ini. Arba'atul jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atul asya'a ammal jawahiru. Apa mutiara tersebut? Fal aklu, yang pertama adalah akal. Allah karuniakan manusia akal, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini keutamaan manusia yang pertama. Yang kedua, wadinu, Allah kasih agama. Makhluk-makhluk lain tidak beragama, tapi manusia diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada orang yang mau tidak beragama, tidak percaya adanya Tuhan, maka di sini kenikmatan kesempurnaan sebagai manusia yang Allah ciptakan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah kasih kelebihannya di antara makhluk-makhluk lain adalah wal haya'u, sifat malu. Masya Allah Bang Ali, zaman sekarang banyak orang yang sifat malunya udah hilang. Demi konten, demi uang, demi popularitas, demi hal-hal duniawi, tidak lagi sifat malunya dijadikan pegangan benteng dalam dirinya. Orang udah di pinggir jalan sekarang goyang, betul ya? Masya Allah. Orang sekarang di mana-mana sudah tidak lagi menutup auratnya, di mana-mana sudah tidak malu lagi melakukan maksiat. Ada yang berzina di pinggir jalan, ada yang melakukan hal-hal tidak manusiawi kepada orang lain dan tidak malu perbuatannya itu dilihat oleh orang lain. Padahal sifat malu al-haya'u minal iman. Orang yang punya iman berarti malunya masih ada. Tapi kalau orang yang sudah hilang sifat malunya, ini boleh kita pertanyakan, masih ada imannya atau tidak kira-kira? Jadi yang ketiga, mutiara keutamaan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah sifat malu. Kemudian apa yang keempat? Mutiara yang keempat adalah wal amalus salih. Allah kasih amal solih. Cuman manusia yang bisa beramal solih. Kalau dia lakukan amal solih, Allah lipat gandakan pahalanya. Makhluk lain tidak bisa beramal solih. Inilah karena 4 kesempurnaan yang Allah kasih kepada manusia. Oleh karenanya kita lihat dalam surah Al-Baqarah, jin itu pernah syirik, pernah iri sama manusia, Adam alaihissalam. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin.
kata iblis mengatakan kepada Adam, jangan engkau dekati buah tin ini, pohon ini jangan engkau dekati. Kenapa? Kalau engkau dekati, fatakuna minal zalimin, engkau jadi orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Adam beserta istrinya untuk tidak mendekati pohon syajarah yang dimaksud ini. Tapi iblis selalu membisikkan, mengatakan dekati aja pohonnya, makan aja buahnya, insya Allah kamu jadi orang yang kekal. Nih saking irinya iblis kepada Adam manusia. Oleh karenanya manusia sudah sangat sempurna diciptakan. Jangan kita merasa tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ada orang sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, hidungnya sudah sangat cantik, matanya sudah sangat indah, badannya, bentuknya sudah sangat proporsional, tapi dia rubah ciptaan Allah. Dia operasi plastik, dia filler, dia lakukan hal-hal yang membutuhkan banyak biaya, tapi ini semua buatan manusia, bukan buatan Allah. Jadi salah satu bentuk rasa syukur manusia kepada Allah adalah mensyukuri nikmat jasad fisik yang Allah berikan kepada kita. Kitanya kadang udah bersyukur, betul ya Bang Ali ya? Kaila betul ya? Kita sudah bersyukur sama Allah. Tapi ternyata Masya Allah, banyak orang-orang di sekitar kita yang sering menjas orang lain. Yang sering kali menilai tanpa pandang bulu, tanpa pandang apapun, langsung dia menilai seolah-olah dia Tuhan. Makanya ada ungkapan yang sangat menarik para jamaah sekalian, don't judge book by its cover. Jangan pernah menilai buku dari covernya saja. Kalau kita aplikasikan kehidupan sehari-hari, jangan kita nilai manusia dari luarnya saja. Oh ini orang cantik, nih orang ganteng nih. Kalau orang cantik, ganteng otomatis hidupnya enak. Jangan kita nilai seperti itu. Wah dia hartanya banyak nih, gak pernah punya masalah. Padahal kita tidak tahu masalah apa yang dia hadapi. Wah dia tidak punya harta, dia tampangnya kurang baik. Kita gampang menjudge orang lain, gampang menilai orang lain seolah-olah kita adalah Tuhan. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling banyak karunia pahala di sisi Allah, indallahi atqakum. Orang-orang yang paling bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah yang sering kali kita dengar. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat terhadap tampang kamu. Wala ila suwarikum, kepada bentuk tubuhmu Allah juga tidak melihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kamu. Masya Allah. Ini yang Allah lihat, bukan lagi yang lain-lain. Oleh karenanya ada salah satu kisah yang sangat menarik sekali. Para jamaah sekalian, ini kisahnya terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah duduk bersama sahabatnya yang bernama Al-Aqra bin Habis. Seorang sahabat yang memang sedang ngobrol-ngobrol sama Rasulullah di pinggir jalan ketika itu. Ketika duduk Rasul ingin mengetes sahabatnya Al-Aqra ini. Rasul mengatakan kepada Al-Aqra, wahai Al-Aqra, aku ingin bertanya, ada orang lewat kan di depan? Coba kemukakan pendapat kamu. Bagaimana orang yang lewat ini? Coba kasih penilaian. Rasulullah pengen nguji Al-Aqra ini. Yang lewat ini orang miskin, bajunya tidak baik, tidak bagus, terlihat kumel. Kemudian Al-Aqra mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang lewat ini adalah orang melarat dan miskin. Kalau dia ngomong tidak didengarkan orang. Kalau dia melamar wanita tidak akan diterima. Dan kalau dia hidup itu tidak akan senang karena melarat dan miskin yang dia alami. Rasulullah hanya terdiam, ketawa Bang Ali. Kemudian setelah itu ada lagi yang lewat. Yang lewat ini penampilannya rapi, terlihat orang berada. Kata Rasulullah, wahai Aqra, bagaimana dengan orang tersebut? Kata Al-Aqra bin Habis, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, orang ini adalah orang yang penampilannya baik. Dia adalah orang kaya, berada. Kalau ngomong, omongannya didengar oleh orang lain. Kalau dia melamar wanita, diterima oleh wanita tersebut.
Dan kalau dia hidup dalam kedamaian karena harta dan penampilan yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Al-Aqra bin Habis, jangan pernah menilai orang lain dari depan saja. Jangan pernah menilai orang lain dari luarnya saja. Ketahuilah Al-Aqra bin Habis, kata Rasulullah, bahwa orang miskin yang lewat tadi sesungguhnya dia lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang lebih mulia di sisi Allah. Jadi ini salah satu ajaran Rasulullah kepada kita, jangan pernah egois jadi manusia, dikit-dikit nilai orang. Dia mah jelek tuh katanya, gak bakal dapet jodoh gitu ya. Masya Allah. Dia mah kurang ganteng katanya, gak bakal diterima kerja. Dia mah miskin, mana bisa dia sedekah. Kita tidak tahu bagaimana amal yang dia lakukan, bagaimana keadaan yang sebenarnya. Karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang sangat menarik dalam kitab Sifwatus Safwah, Ibnul Jauzi pernah menyatakan riwayat tentang Abu Bakar Al-Muzanni. Beliau Abu Bakar Al-Muzanni pernah mengatakan hal yang sangat menohok dan ini bisa jadi pesan nasihat buat kita semua. Apa kata beliau? Idza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kamu melihat orang yang lebih tua darimu, fakul maka katakanlah sabaqani bil imani wal amalis sholih fahuwa khairun minni. Ya Allah, orang ini sudah lebih berusia dari aku, lebih tua dari diriku. Aku yakin amal dan keimanannya lebih mendahuluiku. Lebih banyak lagi amal dia daripada diriku. Jadi jangan pernah kita judge orang dengan penilaian kita. Kita langsung husnuzon kepada orang tersebut. Yang kedua, kata beliau adalah wa idza ra'aita man huwa asgharu minka fakul. Kalau kamu lihat orang yang lebih muda usianya dari dirimu, maka katakanlah sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Ya Rabb, sesungguhnya orang yang masih muda ini telah aku dahului dalam hal dosa dan maksiat. Jadi dia masih bersih dibanding diriku. Ini salah satu cara yang diajarkan oleh Imam Abu Bakar Al-Muzanni ketika melihat orang lain. Tidak serta-merta menilai dengan buruk, tapi selalu sertakan husnuzon dalam diri kita. Karena Allah yang memberi kesempurnaan kepada semua makhluk. Wallahu a'lam bishawab.